Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga kebersihan tentunya ya. Nah, di video pembelajaran jarak jauh kali ini, kembali lagi bersama Pak Fatur di channel kesayangan anak-anak semua, channel Senyum Fatur tentunya. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran PJOK untuk kelas 6. Ya, untuk kelas 6. Jadi untuk anak-anak kelas 6 siapkan alat tulis, buku, dan lain sebagainya untuk mencatat hal-hal penting yang ada di video kali ini. Nah, sebelum ke pematerian kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semua, walaupun di masa pandemi seperti ini dan pembelajaran masih daring. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang anak-anak kita ke video dulu. Hari ini Bapak akan menayangkan video terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, tonton dulu ya videonya ya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ada 5M ya?
Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan sekarang kita lanjut ya ke pematerian. Tapi sebelumnya, Bapak terus wanti-wanti anak-anak semua harus patuhi ya protokol kesehatan agar kita, keluarga kita, ataupun orang-orang di sekitar kita bisa sehat dan terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas pada permainan bola kecil untuk kelas 6. Nah, ini anak-anak kan terlihat tuh di gambar. Ada permainan memakai tongkat dan memakai bola kecil. Nah, permainan apa ini? Ada yang tahu? Sebelumnya kita sudah membahas tentang permainan bola kasti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang permainan rounders pada gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, anak-anak kan pasti tahu sudah paham ya pengertian dari lokomotor dan non-lokomotor serta manipulatif itu sendiri. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, siswa dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rounders. Kemudian, siswa juga dapat menjelaskan serta mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rounders. Nah, sudah siap ya? Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Nah, yang belum siap, silakan siapkan alat tulisnya, buku tulisnya, dan juga siapkan mejanya agar kalian siap dalam menerima pembelajaran hari ini melalui video. Walaupun masih daring ataupun yang sudah tatap muka, tapi tetap saja kita harus siap dan selalu semangat dalam menjalani pembelajaran pada sekolah masing-masing. Ya, sebelum ke pembelajaran rounder sendiri, Bapak akan mengingatkan kembali tentang apa sih pengertian lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif itu sendiri. Gerak dasar lokomotor itu dimaksudkan itu, jadi lokomotor itu kita berpindah tempat. Seseorang ketika beraktivitas dengan cara berpindah tempat itu dinamakan gerak lokomotor. Kemudian gerak non-lokomotor itu di mana seseorang beraktivitas dalam posisi diam, seperti pemanasan ataupun mengangkat satu kaki. Nah, itu juga termasuk gerakan non-lokomotor. Sedangkan gerakan manipulatif adalah gerak dasar di mana seseorang mengombinasikan antara gerak non-lokomotor dan lokomotor. Nah, contohnya apa, Pak? Contohnya itu seperti kita sedang bermain sepak bola. Nah, di situ ada meloncat, ada berlari, kemudian ada menendang bola, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kombinasi antara gerak dasar lokomotor dan gerak non-lokomotor. Nah, sekarang kita ke permainan rounders. Apa sih itu rounders? Rounders itu adalah salah satu jenis permainan bola kecil yang dilakukan oleh dua regu, yaitu ada regu pemukul dan juga regu penjaga. Dengan masing-masing regu berisikan 6-15 orang pemain. Nah, biasanya di Indonesia itu ada 12 pemain yang bermain. Rounder sendiri dimainkan di lapangan berbentuk segi 5 dengan panjang sisinya 15 meter dan tiap-tiap sudut diberi bidai atau base berbentuk bujur sangkar sebagai tempat hinggap. Durasi permainan ditentukan dengan inning atau waktu, yaitu ketika masing-masing regu telah sama-sama satu kali menjadi tim pemukul dan tim penjaga. Nah, ini nih, jadi pengertian rounders itu permainan bola kecil yang dilakukan 6-15 pemain dengan ada dua regu, yaitu ada regu pemukul dan regu penjaga. Setiap sudutnya berisikan base yang setiap sisinya panjangnya 15 meter dengan bentuk segi 5. Kemudian durasi permainannya ditentukan oleh inning atau waktu. Nah, ini bisa anak-anak lihat ada ukuran lapangan pada permainan bola rounders atau permainan rounders. Ada bentuk lapangannya itu segi 5, di mana setiap sisinya panjangnya itu 15 meter. Kemudian setiap sisi itu ada base atau tempat hinggap, di mana tempat hinggapnya ada 5 base. Di situ keterangannya ada tuh, A itu tempat pitcher, kemudian B itu tempat catcher, yang C itu ruang tunggu.
kemudian D itu tempat memukul, 1 sampai 4 itu tiang hinggap, dan 5 itu home base. Tempat pitcher itu apa? Ada yang tahu? Nah, tempat pitcher itu adalah tempat melempar bola dari lawan. Jadi kan tadi ada regu penjaga dan regu pemukul. Nah, regu penjaga itu tugasnya salah satunya harus ada yang melemparkan bola ke regu pemukul. Nah, tempat catcher itu apa? Tempat catcher itu ketika bolanya tidak terkena oleh pemukul. Nah, itu bisa ditangkap oleh catcher. Dan catcher juga termasuk pada regu lawan gitu, bukan regu pemukul. Jadi regu pelempar bola. Nah, kemudian tiang hinggap dari 1 sampai 4 itu merupakan base untuk regu pemukul ketika setelah selesai melakukan pukulan pada bola rounders. Nah, itu. Jadi permainan rounders itu seperti itu. Jadi contohnya misalkan kita di ruang tunggu, kemudian dipanggil nomor urut 1 maju ke home base, siap untuk memukul, menerima bola dari pitcher. Kemudian ketika bolanya sudah selesai dipukul, lari ke home base 1, base 2, base 3, base 4, kemudian balik lagi ke base 5. Kalau misalkan berhenti pada tiap base itu mendapatkan poin 1, dan juga ketika berlari full dari base 1 sampai base 5 tanpa berhenti bisa mendapatkan poin 2. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Ini lapangan untuk permainan bola rounders. Kemudian teknik dasar permainan rounders apa saja? Ada yang masih ingat? Nah, yang pertama, memukul. Memukul itu ketika bolanya datang dan dipukul oleh bat ataupun alat memukul pada permainan rounders. Kemudian kedua, ada melempar. Nah, melempar sendiri ada tekniknya, ada 3 teknik. Yang pertama, melempar atas, kemudian melempar bawah, dan melempar bola samping. Ketiga, itu menangkap. Nah, menangkap sama seperti melempar. Ada 3 teknik dasarnya untuk menangkap, yaitu menangkap bola atas, menangkap bola samping, dan juga menangkap bola bawah. Nah, sekarang kita lihat ada peraturan permainan. Peraturan permainan sendiri poinnya itu ada 6. Yang pertama, jumlah pemain. Dalam rounders, setiap regu itu terdiri dari 12 pemain atau tadi 15 pemain ya, dan 6 pemain cadangan. Setiap regu dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum berwarna dan bernomor angka 1 sampai 12. Pemain cadangan mengenakan nomor dada dari pemain inti yang digantikan. Terdapat regu pemukul dan regu penjaga. Nah, ada misalkan 12 pemain inti, nah 6 pemainnya cadangan. Nah, nanti pemain cadangan itu bisa menggantikan 12 pemain inti itu ketika sedang bermain. Kemudian poin kedua, waktu bermain. Dalam setiap permainan rounders terdiri 3 inning atau 3 babak. Ketentuannya 1 inning terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali pemukul untuk setiap regunya. Permainan rounders dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan regu penjaga. Kemudian ada wasit. Wasit bertugas memimpin permainan rounders. Wasit didampingi 3 wasit pembantu atau penjaga garis dan 1 wasit pembantu juga untuk pencatat nilai. Jadi total wasit untuk permainan rounders itu ada 5. Yang pertama itu wasit utama, kemudian ada wasit penjaga garis yang berjumlah 3 dan 1 wasit pembantu untuk mencatat nilai. Dalam rounders, wasit menggunakan peluit, suara, jari, dan lengan-lengan sebagai aba-aba kepada pemain untuk memukul bola ataupun melempar bola. Jadi seperti itu ya. Ada 5 wasit untuk permainan rounders. Kemudian pergantian pemain. Pergantian pemain dalam rounders dilakukan ketika 1. Terjadi 6 kali kesalahan yang dilakukan oleh regu pemukul, dan 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam 1 inning. Maksudnya jadi ketika ada 6 kali kesalahan memukul ataupun yang dilakukan oleh regu pemukul, jadi ada 6 orang. Kemudian ada 5 kali bola tangkap langsung oleh regu penjaga dalam 1 inning. Nah, itu langsung bergantian, yang tadinya jadi regu penjaga jadi regu pemukul, ataupun yang tadinya memukul jadi regu penjaga. Kemudian penilaian dalam permainan bola rounders. Yang pertama itu ada nilai 2 jika pemain regu pemukul mampu memukul dengan benar, kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat tanpa berhenti, atau biasa dinamakan home run. Tidak dibakar oleh baseman
atas pukulannya sendiri atau tadi yang Bapak sebutkan home run ya. Nah, bisa dapatkan 2 nilai sekaligus ketika langsung berlari dari base 1 sampai base 5. Kemudian yang kedua, nilai 1 jika pemain dari regu pemukul mampu memukul dengan benar tetapi berhenti pada satu base dan menunggu pemukul lain untuk melakukan pukulan sah untuk melanjutkan hingga ke base 5. Nah, ketika hal tersebut terjadi maka nilainya mendapatkan nilai 1. Kemudian nilai 0 jika pemain dari regu pemukul melakukan dengan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. Contohnya misalkan Dani memukul bola dengan benar, kemudian dia mencapai base 3 tetapi timnya sudah kalah ataupun sudah selesai bermain menjadi regu pemukulnya. Nah, itu tidak mendapatkan poin atau hanya mendapatkan poin 0. Kemudian nilai 1 jika pemain regu penjaga mampu menangkap bola pukulan pemain regu pemukul. Jadi regu penjaga akan mendapatkan poin 1 ketika menangkap bola dari bola yang dipukul oleh regu pemukul secara langsung. Nah, itu mendapatkan nilai 1. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat nih ada contoh dari permainan rounders. Bisa dilihat ya. Nah, ini contoh permainan bola rounders. Lapangannya berbentuk segi 5, kemudian berlari dari home base, kemudian base 1, base 2 sampai base 5. Cara mematikanya, bola ditangkap kemudian lempar kepada base masing-masing. Bola langsung tangkap, dapat poin 1 untuk regu penjaga. Nah, itu tadi video dari permainan rounders yang dilakukan oleh tim Inggris dengan tim Wales. Nah, itu contohnya, contoh permainan bola rounders. Jadi anak-anak bisa paham ya, dengan permainan rounders ini kita bisa bermain dengan teman-teman yang lain. Contohnya misalkan dengan teman sekelas ataupun dengan teman-teman di sekolah, entah itu kelas 4, 5, ataupun 6. Nah, itu bisa dilakukan. Anak-anak akan lebih paham ketika anak-anak langsung bermain bola rounders. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, olahraga rounders itu jenis permainan bola kecil yang dilakukan oleh 2 regu yang masing-masing regunya terdiri dari 6 sampai 15 pemain ya. Kemudian tadi regunya ada 2 regu apa saja? Ya, regu pemukul dan regu penjaga. Kemudian ukuran lapangan pada permainan rounders itu 15 meter tiap sisinya dengan berjumlah 5 sisi atau lapangannya berbentuk segi 5. Kemudian teknik dasarnya itu ada memukul, melempar, dan juga menangkap. Nah, itu tadi pembelajaran untuk pembelajaran rounders pada kelas 6 untuk video kali ini. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Silakan dicatat, kemudian dipahami. Jadi untuk anak-anak semua, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, kemudian di komen dengan nama ataupun dari alat sekolah asal, kemudian di share
ke sosial media dan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Terakhir, jangan lupa bahagia. Bye bye. Sampai ketemu minggu depan.